bahwa setiap kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan potensi apapun yang diberikan di dalam kehidupan dunia ini untuk merancang kehidupan akhirat yang membahagiakan. Ayat ini bisa kita temukan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah kehidupan akhirat dari apa yang aku anugerahkan kepadamu. Sehingga kehidupan dunia yang singkat ini, dengan fasilitas yang diberikan apapun itu bentuknya, Allah pesankan gunakan dengan baik untuk merancang akhirat. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan malah dibikin untuk merusak bumi ini. Dan merusak bumi itu, rusaknya bumi yang paling dahsyat adalah perilaku dosa. Perilaku dosa akan menciptakan kehidupan di muka bumi ini tidak terkontrol. Bahkan kiamat terjadi itu karena dosa terlebih dahulu. Kalau orang tidak berdosa, dunia akan tetap berjalan. Tapi karena perilaku dosa, aturan tidak lagi berjalan, maka kiamat pun harus terjadi. Sehingga setiap kita punya kontribusi. Apakah kiamat mau dipercepat atau diperlambat? Kalau pengen diperlambat, kita harus melakukan banyak kebaikan-kebaikan, menegakkan hukum-hukum Allah. Tapi kalau sudah tidak ada keinginan untuk itu, berarti kita ingin mempercepat terjadinya kiamat. Bukan hanya kiamat dunia, tapi kiamat personal juga begitu. Kalau secara personal kita tidak baik, maka itu adalah kiamat buat kita di kemudian hari. Bisa jadi potensi ini berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Misalnya kalau masih muda, masih kaya, tentu potensi yang terkuat di situ, itu yang dimanfaatkan. Tapi bukan berarti kemudian setelah tua, fisik sudah melemah misalnya, kemudian merasa tidak perlu lagi untuk merancang akhirat. Beristighfar saja di detik-detik terakhir, itu adalah cara untuk merancang kehidupan akhirat yang sangat baik. Ya, walaupun kita tidak bisa melakukan amalan yang lain, sekedar beristighfar mohon ampunan di detik-detik terakhir sebelum kematian, itu nilainya menjadi akan sangat luar biasa. Sehingga tidak berbatas waktu, mau yang masih muda, yang lanjut usia, tetap komitmen kita harus sama, menggunakan potensi apapun yang diberikan oleh Allah, digunakan secara baik untuk merancang kehidupan akhirat. Ini tidak terbatasi oleh waktu, oleh kondisi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terkait dengan apa yang terbaik buat kita. Sehingga ketika ada momen waktu, kita juga harus melakukan itu. Potensi-potensi yang lain juga sama gitu. Itu yang harus menjadi komitmen. Bisa ditadaburi lebih jauh, surat Al-Qasas ayat 77. Terkait dengan salat syuruk, ya. Kalau tadi bicara soal pahala, nampaknya ini banyak yang perlu untuk diluruskan persepsinya. Salat syuruk itu, menurut sebagian ulama, salat duha di awal waktu, atau salat sunnah yang waktunya baru dibuka di pagi hari, setelah sebelumnya dilarang. Soal niat menjadi sangat fleksibel. Nah, ini juga catatan penting. Seringkali masyarakat kita bingung soal niat gitu ya. Bahwa niat berbeda itu tidak ada masalah gitu. Saya sering membuat contoh niat Qiyamul Lail Ramadan. Setiap kita kalau sholat Qiyam Ramadan kan pasti niatnya tarawih gitu. Padahal Rasul tidak pernah menyebutkan tarawih gitu. Ini kalau pakai menggunakan standar itu, sholat kita bisa
bisa bukan ibadah gitu ya. Karena apa? Karena Rasul tidak pernah menyebutkan itu sholat tarawih. Itu adalah sholat qiyam Ramadan gitu ya. Sholat sunnah yang dilakukan di malam hari Ramadan gitu. Sehingga mau niat tarawih boleh, niat sholat malam boleh gitu ya. Bahkan niat witir pun boleh. Cuman bedanya itu kan kalau witir harus hitungan ganjil gitu aja. Ini untuk membuka persepsi kita bahwa niat sholat itu nggak harus saklek begitu gitu ya. Bahwa memungkinkan kita niat sholat duha di waktu awal, di waktu syuruk. Itu memungkinkan. Yang terpenting memang, kalau bicara soal pahala haji dan umroh, maka rangkaian sholat syuruknya harus seperti dalam hadis. Sholat subuhnya berjamaah di masjid, gitu ya. Kemudian dia tidak keluar dari masjid itu, dia lakukan aktivitas kebaikan di tempat sholat tersebut sampai matahari terbit. Begitu terbit sempurna, sholat 2 rakaat. Sehingga dengan itu pahala haji dan umrah didapatkan, sebagaimana hadis. Ketika muncul pertanyaan, kalau sholat subuhnya nggak di masjid, sholat suruknya boleh atau enggak? Ya boleh-boleh saja. Cuman kalau bicara pahala jangan minta yang sama gitu kan. Jangan minta pahalanya sama seperti yang sholat subuhnya di masjid. Kalau menggunakan redaksi itu bukan berarti kesempatan untuk sholat suruk menjadi tidak ada gara-gara subuhnya tidak di masjid gitu ya. Tetap ada. Kenapa? Karena persoalan waktu. Ketika matahari sudah terbit sempurna, maka kesempatan untuk melakukan sholat sunnah kembali ada. Mau dilakukan di masjid boleh, dilakukan di rumah boleh gitu. Sehingga tidak ada masalah. Soal pahalanya ya pahala sholat sunnah, bukan pahala haji dan umroh sebagaimana yang disebutkan Rasul. Soal niatnya syuruk atau niatnya duha tidak ada masalah gitu. Sehingga niat itu tidak menjadi sesuatu yang jadi saklek gitu ya. Apalagi misalnya harus berbahasa Arab. Seringkali orang yang tidak punya kemampuan berbahasa Arab bingung, saya nggak bisa niatnya sehingga nggak sholat gitu ya. Jadi niat itu semua ulama sepakat amalan hati. Ketika hati kita sadar mau melakukan satu ibadah, selesai. Walaupun mulut kita nggak mengucapkan niat gitu ya. Imam Syafi'i menegaskan melafalkan niat itu sunnah. Itu kan sunnah melafalkan untuk mengkondisikan hati. Sehingga bukan saat kita beramal, tapi saat kita sudah siap untuk beramal, kita ucapkan niat supaya hati kita mantap, baru kemudian memulai. Sehingga perdebatan soal melafalkannya atau tidak menjadi tidak penting untuk kita perdebatkan kalau nggak menggunakan dalil yang sama yang digunakan oleh para ulama gitu ya. Nanti ributnya ini pakai usoli nggak pakai usoli terus ribut gitu. Itu menjadi tidak efektif gitu ya. Menjadi tidak benar karena bukan seperti itu perdebatan ulama gitu ya. Itu yang soal waktu secara umum waktunya 1 jam 45 menit dari subuh. Itu aman. Matahari sudah terbit sempurna. Kalau 1 jam nampaknya belum, ya. Atau bisa dihitung. Kalau hitungan yang ada apa? 1 jam, 3 dari subuh. Ngitungnya tidak jam ya, tidak jam menitnya ya, tapi dari subuh. Ya, karena subuh bisa bergeser waktunya gitu kan. Intinya sih kalau mau lihat alam, matahari sudah terbit sempurna, bukan cuman sinarnya yang terang saja gitu ya. Tapi kalau hitungannya di situ berapa? 1 jam, 1,5 jam. Iya, dari 1,5 jam, 1,30 jam sampai 1,45 jam. Dan seringkali kemudian ada perdebatan. Diperkirakan kalau 1 jam 30 menit matahari belum terbit sempurna. Sehingga kemudian sebagian orang menganggap masih belum boleh. Itu baru saja terbit gitu ya. Sehingga kemudian suka ada perdebatan antara syuruk dengan
Ada istilah, ada tuluk gitu ya. Syuruk apa tuluk? Sebenarnya maknanya sama. Ya. Intinya itu ketika matahari baru terbit, belum sempurna, itu Rasul masih melarang sholat. Hadisnya itu karena setan sedang di situ sehingga kita tidak boleh. Itu alasan yang dikemukakan Rasul. Tapi kalau sudah terbit sempurna, sudah di atas ufuk gitu, itu menjadi boleh kembali setelah sebelumnya haram melakukan sholat sunnah. Itu yang ada dan bisa dipastikan waktunya gitu ya. Terkait dengan Haji Akbar, istilah itu disebutkan dalam Al-Quran ya. Tapi dalam penelusuran ulama, Haji Akbar yang dilakukan Rasul kan memang sekali-sekalinya gitu ya. Karena Rasul memang sekali-sekalinya melakukan ibadah haji. Sehingga Haji Akbar di situ itu perdebatan kalangan ulama, kenapa disebut Haji Akbar? Apakah karena hari Jumat atau karena Rasul ada di situ gitu. Itu yang ada. Yang mengatakan hari Jumat, maka setiap ketemu tahun tertentu dan hari Jumat dianggap sebagai Haji Akbar, kemudian menjadi sangat istimewa gitu ya. Bagi yang mengatakan bukan soal harinya, tapi soal haji itu adalah berkumpulnya umat Islam bersama Rasul menunaikan ibadah. Karena sebelumnya kan ibadah haji Rasul batal. Karena dicegat oleh orang-orang kufar Quraisy. Sehingga banyak sahabat yang kecewa. Bahkan saat itu kan sahabat disuruh sudah sembelih aja, gak ada yang mau nyembelih. Semuanya sedang kecewa, kata-kata Rasul gak berlaku lagi. Sampai Rasul sedih, ini gimana sih orang-orang diperintahkan gak ada yang mau. Sampai kemudian diusul oleh Abu Bakar, ya Rasul, lakukan saja. Nanti mereka akan melakukan. Jadi kata-kata Rasul sampai tidak berlaku gara-gara kekecewaan para sahabat mau melakukan ibadah dicegat. Dan Allah janjikan, bersabarlah, tahun depan akan dibuka kesempatan dengan sangat luas. Sehingga kemudian tahun itu Mekah dikuasai oleh umat Islam dan haji bisa dilakukan dengan nyaman dan semua umat Islam bergabung di tempat itu. Gara-gara itu kemudian disebut sebagai Hajjul Akbar, gitu. Haji terbesar. Kenapa? Karena sebelumnya memang tidak ada. Gitu. Sehingga kalau bicara keistimewaannya mungkin lebih tepat yang kedua. Momen haji itu dianggap istimewa karena semua umat Islam bisa berhaji dengan rasa aman, tenang, dan dibersamai oleh Rasulullah SAW. Karena ada hadis yang lain terkait dengan pahala haji. Disebutkan dalam hadis tentang sholat suruh. Itu dalam satu riwayat, haji bersamaku. Bukan hanya haji sempurna, tapi berhaji bersamaku. Artinya ada nilai berbeda ketika haji kita dibersamai oleh Rasulullah SAW. Sehingga Hajjul Akbar itu haji di mana Rasulullah SAW membersamai umat Islam. Itu maknanya, karena sejarahnya kan satu, bahwa satu-satunya ibadah haji ya saat itu yang dilakukan Rasul. Apakah gara-gara hari Jumatnya atau gara-gara ada Rasulnya sehingga kemudian istilah Haji Akbar itu diabadikan di dalam Al-Quran. Itu yang ada. Sehingga tidak harus kemudian kita ngitung-ngitung tahun ini Haji Akbar apa enggak. Kalau Haji Akbar kita ikut, kalau enggak ikut. Bisa jadi kesempatan lain enggak dapat lagi gitu. Sehingga tidak perlu itu menjadi sebuah perhatian. Ya kalau memang tadi dengan pernyataan yang pertama bahwa hajinya bertepatan dengan hari Jumat, ya manfaatkan dengan baik saja. Kalau di tahun itu kita berkesempatan untuk ibadah haji gitu ya. Dan jangan menganggap haji saya Haji Akbar nih, haji Anda kan enggak gitu ya. Ini menjadi salah nanti. Tujuan kita untuk berhaji untuk kebanggaan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jadi catatan penting. Wallahu a'lam.